Selamat sore Bu Ira, apa kabar hari ini? Selamat sore Bu Mugen, puji Tuhan Bu, kabarnya baik. Iya, alhamdulillah ya Bu Ira. Bu Ira sehat, saya juga alhamdulillah ini sehat Bu Ira. Eh, saya ikut senang mendengarnya. Bu Ira, tapi Iya, Bu. saya amati nih hari ini nih Bu Ira ini kelihatannya kok bersemangat dan ceria sekali. Ini kalau boleh tahu ini kira-kira ada apa ini Bu Ira? Jadi begini Bu, sebenarnya itu saya itu ada sedikit masalah Bu. Loh, malah jadi ada masalah tuh. Saya pikir Bu Ira itu malah kelihatan seperti bahagia gitu loh. Ada apa Enggak Bu Bu, Ira? iya Bu, ini tadi itu saya memang merasa bahagia Bu, tapi setelah tadi pulang sekolah ini tuh saya agak ini Bu, loyo Bu. Loh, kok bisa? Ada apa itu Bu Ira? Iya Bu, saya ada sedikit masalah Bu, namun saya bingung Bu mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Ibu ada waktu tidak ya? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya eh, saya mengganggu kesibukannya Bu Mugen. Oh, tidak Bu, tidak. Saya hari ini alhamdulillah ini sudah beresan Bu. Jadi siaplah apa Ibu apa yang mau disampaikan Bu Ira ini. Apa sih mau permasalahan Bu Ira yang sedang Bu Ira alami? Yang saya pikir tadi Bu Ira itu bahagia loh, kok ternyata sedang sedih gitu, sedang kurang baik-baik saja itu seperti itu. Bagaimana Bu Ira? Ada apa Bu Ira? Iya Bu, jadi begini Bu, sebelumnya terima kasih Bu karena Bu mungkin sudah siap untuk mendengarkan keluh kesah saya Bu. Jadi beberapa hari belakangan ini ya Bu, saya itu sering tidak nyaman. Pikiran saya itu tidak tenang Bu, apalagi tadi ketika saya pulang sekolah Bu. Oh, seperti itu. Baik, Ibu. Mudah-mudahan setelah nanti Bu Ira menceritakan kepada saya ini bisa lebih lebih tenang ya Bu Ira. Iya Jadi Bu. apa namanya? Ibu Ira itu lebih lebih lega mungkin. Jadi sampaikan saja Bu Ira apa permasalahan yang memang benar-benar mengganggu pikiran Bu Ira itu apa sebenarnya? Jadi gini Bu, tadi itu saya mengajar di sekolah Bu. Mm-mm. Ada pengawas melakukan supervisi di kelas saya, Bu. Waktu di Mm-mm. supervisi itu saya mendapat teguran, Bu, dari Bapak pengawas. Oh, jadi gitu toh Bu Ira. Iya. Kira-kira apa output yang Ibu Ira inginkan ini Bu Ira? Jadi gini, Bu, saya berharap mendapatkan solusi, Bu, atau ide-ide dari masalah yang saya hadapi saat ini, Bu, tentang ketidaknyamanan saya. Oh, gitu ya. Jadi kita sepakat nih ya Bu ya bahwa kita itu ingin mendapatkan solusi dari beberapa ide-ide yang atau masalah yang Ibu hadapi saat ini ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Dari skala 1 sampai 10, Bu. 1 itu sangat jelek sekali dan 10 itu bagus sekali. Kira-kira kondisi Ibu Ira saat ini itu ada di angka berapa, Bu Ira? Mungkin di angka 7, Bu. Angka 7, Bu Ira. Oh iya iya. Ibu maunya idealnya itu di angka berapa, Bu Ira? Saya menginginkan angka 9, Bu. Wah, iya iya ya. Pada angka ideal itu, Bu Ira, situasi dan kondisi yang seperti apa yang Bu Ira inginkan itu? Jadi itu Bu, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Bu. Oh, gitu. Proses pengajar yang bagaimana itu, Bu? Apakah Ibu guru dinilai kurang bisa atau kurang mampu apa namanya, mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga Ibu itu dikritik sampai seperti itu, Bu? Jadi begini Bu, sepertinya itu beliau keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai Mhm. buku teks Bu. Oh, jadi gitu toh. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas itu, Bu? Tanggapan saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau Bu, bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber dari buku Mhm. referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum Bu. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan Bu.
Oh, gitu-gitu ya. Jadi masalahnya itu begitu ya. Lalu agar angkanya menjadi 9 itu, Bu, apa yang kurang, Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video, pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Lalu yang kurang katanya Bapak pengawas itu saya kurang menggunakan buku teks, Bu. Oh, seperti itu. Jadi apa saja faktor-faktor yang membuat situasi ideal itu terjadi, Bu? Coba Ibu Ira urutkan itu. Yang pertama, saya akan memperjelas tujuan pembelajaran di awal, Bu. Kemudian menggunakan sumber belajar, bisa dari buku referensi di perpustakaan dan melibatkan peserta didik dalam berdiskusi, Bu. Baik. Iya. Coba Bu Ira itu urutkan tuh faktornya, beri bobot persen totalnya semua itu jadi bisa 100% itu kira-kira pembagiannya itu berapa persen dari permasalahan yang Bu Ira hadapi tadi? Yang pertama yaitu saya akan memperjelas tujuan pembelajaran di awal itu 40%, Bu. Mengajar menggunakan berbagai sumber buku referensi di perpustakaan itu 40% dan melibatkan siswa berdiskusi itu 20%. Jadi, totalnya, 100%, Bu. Baik. Nah, sesuai bobot tadi Bu Ira, mana dulu nih yang mau diberesin sama Bu Ira dulu tuh, yang mau didulukan seperti itu Bu Ira? Saya perlu dulukan yaitu ya memperjelas tujuan pembelajaran, kemudian menggunakan sumber buku referensi, dan melibatkan peserta didik dalam berdiskusi, Bu. Iya. Ngomong-ngomong nih Bu Ira, mengapa Ibu itu tidak menggunakan buku teks atau yang sesuai seperti yang Pak Pengawas tadi arahkan, Bu? Iya, Bu. Karena menurut saya nih, Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup, Bu, memudahkan para murid. Murid juga termotivasi dan sejauh ini juga, masih tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Jadi saya rasa, sudah tidak perlu menggunakan buku teks, Bu, ketika saya mengajar. Iya, benar sekali. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian soal output menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Ibu guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui nih bersama nih, bahwa karakter dan profil pelajar para murid itu kan beragam ya Bu Ira. Jadi Iya, itu Bu. dan bagaimana itu belajar pun juga berbeda-beda. Jadi gimana itu Bu Ira? Oh, iya ya, Bu. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal, Bu. Oh, seperti itu ya Bu Ira. Hmm. Terus sebenarnya saya pikir itu bisa juga ya Bu ya. Terus setelah Ibu bercerita sekarang nih pada saya ini, bagaimana perasaan Ibu Ira sekarang ini? Iya, Bu, perasaan saya nih sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih banyak, Bu, dan terus terang nih saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya masih merasa resah sehingga kepikiran terus, Bu. Bahkan di rumah juga kepikiran terus, Bu, dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkelai juga, Bu. Oh, gitu ya Bu. Lalu kira-kira Bu Ira itu apa yang membuat Ibu Ira itu masih merasa sedikit resah selama ini Bu Ira? Masih adakah ganjalan-ganjalan pemikiran apa gitu Bu Ira? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu, Bu, adalah, karena ini, Bu, Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Nah, saya Oh, takut, gitu. Bu, nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Ya. Jadi jika boleh saya menyimpulkan nih, jadi Bu Ira itu merasa tidak nyaman, Iya, yang Bu, betul membuat tidak sekali. nyaman itu adalah karena saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu itu ya Bu ya. Iya.
Ya. Jadi kalau menurut saya Bu Ira, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalkan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Seperti itu Bu Ira. Iya ya Bu, mudah-mudahan ya Bu, masalah ini juga tidak melebar ya Bu, karena memang saya sangat khawatir sekali Bu, saya nggak tenang nih Bu. Iya Bu, iya seperti itu. Oh iya. Oh iya Bu Ira, nih ngomong-ngomong nih, pernah tidak nih Bu Ira itu mengalami kondisi yang mirip dengan situasi tersebut, namun Bu Ira itu bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu itu? Pernah Bu, waktu itu saya terlalu monoton Bu dalam memberikan materi. Kemudian saya menambahkan media pembelajaran dan saya menggunakan berbagai sumber buku di perpustakaan seperti menayangkan video dan peningkatan dalam proses pembelajaran Bu. Jadi siswa itu sangat tertarik lagi dengan pembelajaran saya Bu. Ya, baik. Nah, dari hal tersebut nih, apa kesimpulan yang Ibu bisa ambil dari pengalaman tersebut Bu Ira? Mungkin ini Bu, saya harus lebih kreatif lagi Bu dalam melaksanakan pembelajaran. Oh, seperti itu ya Bu Ira. Menurut Bu Ira jadi lebih kreatif lagi ya. Nah, Iya. gini, Bu Ira sudah pernahkah melakukan googling Bu? Sudah Bu. Sudah, ya. Coba Bu Ira ceritakan nih apa yang Ibu dapat dari hasil googling itu Bu. Nah, saya mendapatkan pembelajaran yang menarik Bu dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti itu. Nah, saya ini adakah teman nih atau kolega Ibu yang jago di bidang ini Bu? Ada Bu. Oh, siapa namanya Bu? Kalau boleh saya tahu nih. Siapa tahu nanti saya bisa sharing dengan beliau Bu. Oh, namanya itu Bu Sisilia Bu. Oh, Bu Sisilia. Coba Bu ceritakan apa sih yang bisa diambil dari Bu Sisilia itu menurut Bu Ira itu seperti apa? Nah, beliau itu sangat kreatif Bu dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Beliau juga memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dan beliau juga menggunakan berbagai sumber buku referensi yang beliau gunakan dalam mengajar di dalam kelas Bu. Nah, apakah beliau pernah ikut dalam pelatihan tentang ini Bu? Pernah Bu. Oh, jadi apa saja ini ilmu yang relevan Bu Ira? Nah, ilmu yang relevan itu tentunya banyak sekali ya Bu yang didapat, terutama tentang pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik Bu. Berniat akan menemui beliau terkait hal ini Bu untuk membicarakannya, mungkin beliau akan memberikan solusi Bu kepada saya. Iya Bu Ira, benar sekali. Nah, sebelum rencana yang sangat bagus ini Bu dilaksanakan sama Bu Ira ini ya, lalu kira-kira itu apakah masih ada hal-hal yang akan Ibu Ira lakukan gitu Bu Ira? Iya Bu, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau Bu terkait proses belajar ke depannya. Saya juga akan mulai menggunakan buku teks Bu dalam saya kegiatan mengajar. Di samping juga itu saya juga akan meminta saran kepada Bapak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik dan juga menarik untuk peserta didik Bu. Oh ya. Terus kemudian bagaimana proses kegiatan belajar mengajar Ibu itu selanjutnya Bu? Jadi setelah ini Bu, saya akan mulai untuk memakai buku teks dalam kegiatan saya mengajar di kelas sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber belajar yang pernah saya gunakan Bu, juga akan tetap saya terapkan Bu, karena memang siswa sudah merasa nyaman dengan pembelajaran yang saya lakukan.
Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengkomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Wah, syukurlah, alhamdulillah, subhanallah sekali, Bu, luar biasa. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus, saya sangat setuju dan dengan ide-ide Ibu tersebut. Syukurlah, Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena sejujurnya ya, Bu, saya takut salah dalam mengambil langkah penyelesaian masalah ini, Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, Bu, dengan Bapak pengawas, dengan kepala sekolah. Takutnya nanti semakin melebar dan semakin parah masalahnya, Bu. Iya, iya, baik. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu, pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu Ira rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batas deadline-nya atau batas waktunya, Bu Ira? Jadi begini, Bu, mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi, Bu. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, Bu. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak pengawas tentang penggunaan buku teks, Bu. Oh, iya, 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 Dan iya. gini, Bu, secepatnya juga saya akan menghadap ke kepala sekolah, dan esok Mm-mm. atau lusa saya juga akan pergi menemui Bapak pengawas, Bu. Baik, baik. Ya, Bu Ira. Wah, terima kasih nih. Lalu selanjutnya, dukungan apa nih yang kira-kira Bu Ira butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Dan siapa yang akan diajak untuk membantu Bu Ira? Nah, tentunya terkait hal ini, dukungan yang saya perlukan yaitu yang pertama yaitu dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, Bu, Benar-benar. dan, saya akan berkomunikasi dengan teman-teman dewan guru di sekolah, Bu. Sehingga barangkali, saya dan juga, bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Iya, iya, iya. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali, Bu Ira. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu Ira. Iya, Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang senang, tenang, dan merasa nyaman, tidak terbebani lagi ya, Bu Ira ya. iya. Amin, terima kasih, Bu. Baik. Lalu Bu Ira, seperti apa Ibu akan meluncurkan program ini, Bu Ira? Jadi yang akan saya lakukan yaitu langkah awal saya akan membuat rencana pembelajaran yang matang, Bu. Mm-mm. Berkomunikasi dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah dan menggunakan berbagai sumber pembelajaran buku, teks dan juga pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran seperti itu, Bu. Baik, baik Bu Ira. Lalu Bu Ira, apa kunci sukses dari hal tersebut Bu Ira yang dapat Bu Ira apa ya Bu Ira sampaikan gitu Bu? Mungkin kunci suksesnya yaitu adalah niat, Bu, niat yang ikhlas Mm-mm. dan berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswa dan siap dalam melakukan kegiatan pembelajaran, Bu. Nah dari hal tersebut nih Bu, apa yang dapat saya bantu eh, untuk Bu Ira ini? Mungkin waktu luang lagi, Bu, kita bisa sama-sama berbincang seperti ini, Bu. Karena jujur setelah berbincang ini saya merasa lebih nyaman, Bu. Iya, iya, baik Bu Ira. Ya, Insya Allah nanti saya siap eh, mendengarkan apa keluh kesahnya Bu Ira. Jadi Kasih. komitmen seperti apa Bu Ira yang Bu Ira akan lakukan Bu Ira? Saya akan berusaha belajar dan menggali kemampuan pada diri saya, Bu, dan saya juga akan memperjelas tujuan pembelajaran. Kemudian, saya akan menggunakan berbagai sumber belajar, termasuk pemanfaatan teknologi dan juga penggunaan buku teks, serta melibatkan siswa dalam kegiatan berdiskusi di pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Baik. Dari mana nih saya bisa tahu bahwa Bu Ira itu ternyata sudah benar-benar mengerjakan semua rencana eh, aksi tersebut Bu Ira?
Mungkin dari hasil refleksi, ketika siswa melakukan, pembelajaran ya, Bu, selesai pembelajaran itu kan siswa Mhm. melakukan refleksi, Bu. Mungkin bisa, mengetahui dari situ, Bu. Nah, hal itu Bu Ira, setiap kapan itu Bu, apa namanya, akan Pembelajaran, Bu. nah dari hal tersebut nih Bu, apa yang dapat saya bantu eee, untuk Bu Ira ini? Mungkin waktu luang lagi, Bu, kita bisa sama-sama berbincang, seperti ini, Bu. Karena jujur setelah berbincang ini saya merasa lebih nyaman, Bu. Iya iya, baik Bu Ira, iya. Insyaallah nanti saya siap, eee, mendengarkan apa, keluh kesahnya Bu Ira. Jadi Kasih. komitmen seperti apa Bu Ira yang Bu Ira, akan lakukan Bu Ira? Saya akan berusaha belajar dan menggali kemampuan pada diri saya, Bu, dan saya juga akan memperjelas tujuan pembelajaran. Kemudian, saya akan menggunakan berbagai sumber belajar, termasuk pemanfaatan teknologi dan juga penggunaan buku teks, serta Mhm. melibatkan siswa dalam kegiatan berdiskusi di pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Baik. Dari mana nih saya bisa tahu bahwa Bu Ira itu ternyata sudah benar-benar, mengerjakan semua rencana, eee, aksi tersebut Bu Ira? Mungkin dari hasil refleksi, ketika siswa melakukan, pembelajaran ya, Bu, selesai pembelajaran itu kan siswa Mhm. melakukan refleksi, Bu. Mungkin bisa, mengetahui dari situ, Bu. Nah, hal itu Bu Ira, setiap kapan itu Bu, apa namanya, akan di-update-nya seperti itu Bu? Saya akan mengupdate-nya, setelah selesai melaksanakan pembelajaran, Bu. Wah, baik Bu Ira. Nah, bila nanti nih Bu Ira telah menjalankan, semuanya ini ya, rencana yang Ibu Ira sampaikan tadi itu. Nah, dari angka 1 sampai 10 itu nantinya Ibu Ira itu berharapnya itu sampai ke angka berapa Bu Ira? Jadi sekarang setelah saya berbincang dengan Bu Mugen nih, yang tadinya saya berharap angka 9, saya justru sekarang ini berharap menjadi angka 10, Bu. Wah wah wah, luar biasa Bu Ira, semangat ya Bu Ira, Iya pokoknya semangat terus Bu Ira. Terus iya, Bu, Bu. ini, bagaimana tingkat motivasi Ibu sekarang nih, dari awal sampai akhir ini Dari Bu? tingkat 1 sampai 10, tingkat motivasi saya sekarang ini menjadi 10, Bu. Karena ini, Bu, saya merasa lega, merasa nyaman, bisa berbincang dengan Bu Mugen, akhirnya saya mendapatkan, solusi dari keluh kesah saya, Bu. Masya Allah. Jadi perasaannya Bu Ira tuh sekarang bagaimana sih setelah kita curhat atau kita sharing ini tadi Bu Ira? Perasaan saya setelah berbincang dengan Ibu nih, saya merasa lega, saya juga merasa termotivasi untuk melaksanakan, update diri, Bu, dan juga update pengetahuan, Bu. Baik baik Bu Ira. Nih, untuk Bu Ira nih, apa yang mau diucapkan kepada saya nih hari ini nih? Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Mugen, yang sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya, baik saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa lebih enakan, Bu, dan, bersemangat. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan, teladan bagi peserta didik kita ya, Bu. Amin amin amin. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih banyak, Bu, karena sudah mendengarkan, curhatan saya, Bu. Mohon maaf juga, saya sudah mengganggu waktunya Ibu pada hari ini. Assalamualaikum, Bu. Iya, sama-sama Bu Ira, saya juga seperti itu ya Bu Ira. Waalaikumsalam Bu Ira.